proses desainnya semua dilakukan secara virtual? Betul, dari awal sampai akhir tuh kita diskusinya lewat Zoom sama WhatsApp aja sih, itu nggak ada, bahkan belum pernah visit sama sekali selama prosesnya juga. Jadi owner tuh benar-benar baru pertama kali lihat rumahnya pas udah jadi Udah gitu? jadi. Halo, kembali lagi di episode Behind the Bricks bersama aku, Jesslyn. Kali ini aku masih ada di Bandung, di Imam Mulih oleh Birka Loci. Nah, sebelum aku lanjut masuk ke dalam rumahnya, jangan lupa subscribe YouTube channel Arsitek supaya nggak ketinggalan episode Behind the Bricks lainnya. Yuk, langsung aja kita ketemu arsitek dari Imam Mulih. Halo, Mas Halo, Hendry. halo. Ya, perkenalkan ini arsiteknya, boleh perkenalan diri, Mas? Oke, halo, perkenalkan saya Henry dari Birka Loci. Saat ini kita lagi ada di Imam Mulih. Oke, nah mungkin hari ini aku pengen tanya-tanya sedikit tentang Imam Mulih ini. Kita mulai dari berapa luas bangunan dan luas tanahnya nih, Mas? Kalau luas tanahnya sendiri sih ini 119 kalau nggak salah, dengan lebar 7 meter dan panjangnya 17 meter. Terus untuk luas total bangunannya kurang lebih 180, berarti masing-masing lantainya ya 90-an lah ya. Oh, 2 lantai ya? 2 lantai, 2 lantai. Oh, oke. Nah, aku pengen kalau misalnya konsep secara keseluruhan nih untuk Imam Mulih sendiri apa? Sebenarnya nama Imam Mulih sendiri diambil dari bahasa Sunda ya, yang artinya rumah pulang, atau ya pada hakikatnya kan arti dari sebuah rumah kan rumah untuk kembali, rumah untuk pulang. Cuman kenapa nama ini menjadi relatable, karena ketika proses desain dan juga proses pembangunan, sang owner tuh tidak ada di Bandung atau di luar negeri selama bertahun-tahun. Jadi rumah ini tuh definisi dari sejauh apapun mereka pergi, selama apapun mereka pergi, ya rumah inilah rumah pulang mereka gitu. Oh, oke. Berarti owner tuh memang nggak kerja di sini? Enggak, sebenarnya lebih banyak tinggalnya di luar negeri, di Qatar lebih tepatnya. Cuman ya inilah rumah kembalinya mereka gitu. Oke, I see. Nah, aku pengen nanya nih tentang carport, karena carportnya cukup unik ya. Kalau misalnya ini tuh dia pakai tempered glass atau pakai kaca apa? Ya, yang carport ini tuh penutup atapnya kita pakai tempered glass, nggak di sunblack sih, cukup ya biar cahayanya biar maksimal aja, terus dikasih aksen kayu biar lebih masuk kali ya ke seluruh konsepnya, karena memang kalau kita lihat dari luar tuh karakteristik rumah ini tuh yang paling terlihat kan si batu andesit sama si kayu-kayunya ini. Oke. Maintenance-nya ribet nggak sih kalau misalnya pakai tempered glass gitu? Sebenarnya ya ribet ya, mungkin ribet kali ya, cuman karena nggak terlalu banyak pohonnya gitu, jadi nggak banyak daun-daunnya gitu kan. Jadi pertimbangan kita juga kenapa tidak ada pohon yang terlalu tinggi di sini, untuk tidak ada maintenance di carport ini yang terlalu sulit kayak gimana sih. Oke. Kalau misalnya ini tuh dia kayunya kenapa pilihnya yang agak panjang gitu, tebal, atau ini kayak emang ada diumpetin list-list cahaya kah? Nah ya, sebenarnya untuk nutupin si rangkanya sendiri kan ya, kalau kita sih pengen cover si rangkanya biar nggak terlalu terekspos kayak gimana gitu. Terus ada indirect light juga sebenarnya kalau ini. Jadi kalau malam tuh ya si rangka ini yang nyala gitu kesannya. Oke. Nah, kalau misalnya ini flooringnya pakai apa nih kalau misalnya carport sendiri? Carportnya sama sebenarnya, sama fasad, pemakaian andesit ya, cuman beda ukuran aja kali ya. Oh, beda ukuran. Terus ground cover yang di area jalur pedestrian ini atau akses masuk ini ya pakai turf pave di cover lagi sama gravel biasa aja sih. Oh, jadi ini tuh kayak ada apa sih? Betul, ya, blok-blok namanya kayak gitu ya? Turf pave yang saya tahu tuh ya biar lebih enak aja pijakannya dibanding si taman ini. Kalau taman ini kan sebenarnya nggak dipakai turf pave. Supaya kalau pakai gravel itu kalau misalnya nginjek batu-batu aja kerikil itu kayak agak sakit lah ya. Iya. Jadi ini memang supaya pijakannya lebih enak, tapi seamless juga nggak terlalu kelihatan ya. Betul. Oke.
Kita bisa lihat dalamnya. Oke, Mas. yuk masuk yuk langsung ke dalam. Kalau ini flooringnya pakai apa, Miss? Untuk keramiknya pakai Roman, ukurannya 20-20. Sengaja kita cari yang kecil-kecil biar yang lantai utamanya yang menjadi fokus utamanya gitu. Terus warnanya sih, ya warnanya karena tadi yang mau jadi vokal utamanya itu si andesit ini. Jadi kita cari semua warna yang senada aja gitu. Oke. Oke, Yuk, oke. Mas, kalau ini bahan dari daun pintunya apa ya? Dari kayu apa? Mungkin dari kusennya dulu Boleh, ya. kusen. Kalau kita lihat kan maksudnya rumah-rumah sekarang rata-rata pakai aluminium. Kita cukup berani pakai kayu, juga disupport juga sama owner untuk pakai kayu. Ya untuk menciptakan si kesan yang tadi Imam Muli itu kayak pendekatan desainnya mungkin karena lebih ke jadul-jadul gitu. Saya pengennya pakai kayu semua gitu. Nah, untuk kayunya ini sendiri sebenarnya pakai kayu Samarinda, kayu kamper Samarinda. Oke. Kayu kamper Samarinda. Untuk daun pintunya sih ya plywood biar nggak terlalu berat, terus dilapis HPL juga dari Taco. Oke. Ya ada aksen-aksennya dikit lah, terus si Handle-nya. handle-nya juga kita customize biar nggak terlalu mencolok kayak gitu. Sebenarnya di belakang handle ini juga ada lubang udara juga biar si pas kita buka tuh nggak terlalu berat lah gitu ya. ya. Jadi I ada see. cross ventilation juga. Oke. Tapi banyak detail kecil di sini tuh untuk buangan udara di kacanya gitu juga ada detail-detail kecilnya nanti. Oke, boleh. Kalau misalnya kayak gini tuh, ini custom atau memang udah beli jadi? Yang ini beli jadi sih. Oh, beli jadi ya? Tinggal ukurannya aja kalau ini. Oh, oke. Kebetulan warnanya sama gitu. Iya, makanya. Oke. Nah, kalau ini sih sebenarnya ruang foyer biasa ya di sini. Dikasih leveling biar Beda. kerasa gitu area luar dan area dalamnya, terus area sepatunya tuh di mana gitu kerasa. Gitu. Oke. Kalau ini flooring yang untuk indoor pakainya apa, Mas? Ini pakai Niro Granit, tipenya juga saya lupa nih. Cuma warnanya memang mirip-mirip sama Betul, fasad depan betul. ya. Emang Nah, sengaja sengajain. Pemilihan ini sih sebenarnya karena tadi inspirasinya dari mid-century arsitektur mungkin ya kalau saya ambil design approach-nya. Nah, si pemilihan Niro Granit ini tuh inspirasinya sebenarnya dari tegel ubin. Kalau yang kita tahu kan tegel ubin yang warna abu-abu yang Tempo dulu. Oh ya. Cuman kan kalau kita pakai itu lagi ribet ya, Iya, susah nyarinya dan sebagainya. Ya ini lebih mirip gitu, disesuaikan dengan era aja sih. Oke. Mungkin masuk ke ruang dalam. Boleh. Oke. Nah, kalau bisa ini tuh dia pakainya kayu apa? Ya, sama tadi kayak pintu yang di depan, ini pakai kayu Kamper Samarinda Samarinda ini. Oh. Nah, kalau yang ini sih sebenarnya untuk aksen aja yang kita nyebutnya apa ya? Architrav mungkin ya. Oke. Ya cuman Oke. buat aksen-aksen aja gitu. Kalau misalnya aku lihat ini konsepnya agak Jepang-Jepang sedikit ya. Oh iya gitu. Iya ya, so, maksudnya biasa kan penggunaan kayu, terus kalau misalnya orang Jepang itu kan biasa dari kitchen dia ada kayak barnya gitu loh, sama ini juga Ini ya vokal. Grid-grid. Ya Ya. betul. Kalau ngambil konsep Jepang sih enggak sebenarnya. Oh, enggak ya? Ya mungkin kalau intensinya jadi Jepang ya mungkin ya good juga kali ya, tapi sebenarnya approach saya pribadi ketika disuruh mendesain, kebetulan dibebasin juga tuh kan untuk desainnya. Saya tuh langsung nyari referensinya ke arsitektur mid-century kayak gitu, ya mid-century yang lebih kontemporer lagi gitu. Nah, secara prinsip tuh kayak buka-bukaan yang lebih besar, penggunaan material natural kayak gitu-gitu. Jadi prinsip itunya aja ya. Kalau akhirnya jadi kayak ke Jepang-Jepangan ya mungkin which is good kali ya. Oke. Berarti dari owner itu memang nggak ada referensi pribadi kah? Misalnya dia kayak maunya minimalis, clean look atau kayak gimana? Ada di state nggak sama owner? Enggak sih, sebenarnya owner cukup membebaskan kita karena mereka pun nggak mau membatasi kita mungkin ya, karena dengan komunikasi yang cukup sulit juga karena jarak jauh, mereka juga nggak mau membatasi harus ini harus itu. Ya alhamdulillahnya sih kita bisa explore lebih banyak gitu, dan Oke. owner juga kebanyakan setuju sih dengan itu. Oke. Nah, kalau misalnya ini di ruang tamu, kan biasa kan cuma pakai glass window biasa. Kenapa pakai glass block? Ada alasan tertentu nggak? Karena ini tuh menghadap langsung ke fasad depan ya. Terus matahari juga cukup lumayan tariknya dari depan situ. Hadap mana nih rumahnya? Sebenarnya ini agak barat, agak utara. Oke. Utara. Cuman ya tariknya lumayan dari depan situ. Nah,
kita pengen manfaatin si cahaya tadi, makanya si carport juga atasnya pakai tempered glass, nggak di sunblast, biar cahayanya tuh maksimal banget. Nah, kenapa pakai glass block? Sebenarnya biar cahayanya tetap masuk, kita cari sunblocknya yang glass blocknya yang ada sunblastnya, biar nggak terlalu see-through aja gitu, biar nggak terlalu dikasih aksen-aksen kayu dikit, biar kembali lagi masuk ke tema utamanya. Oh, kalau itu berarti di sela-sela situ ada indirect light-nya juga. indirect Kita light. nyalain aja kali. Boleh. Nah, oke. Ya untuk kalau malam tuh di highlight gitu. Kalau dari luar si glass block ini tuh jadi kayak lampu-lampunya juga gitu. Oh, I see. Oke. Nah, kalau misalnya di dinding ini memang buat aksen ya, list Memang buat kayu. aksen ya. Karena ya tadi kalau misalnya polos jadi nggak kerasa mungkin ya. Jadi ditambahin aja sedikit. Karena ini juga areanya bukan area yang banyak lalu lalang. Jadi untuk focal point-nya mungkinnya ruangannya. Terus untuk glass blocknya sendiri ini pakai brand Mulia, ukurannya 20-20 ya, pakai yang sunblast tapi satu arah. Jadi sunblastnya cuma di depan aja, di dalamnya itu masih kelihatan. Oke. Terus kalau misalnya kayak gini-gini memang dia fungsinya untuk memisahkan ruangan gitu ya. Betul. Karena sebelumnya kan ini renovasi, ini tuh ruangannya di full dinding kayak gitu kan. Tapi posisi dapurnya tetap sama sebenarnya di sini gitu. Iya. Nah, kita manfaatin aja dapurnya. Boleh nyalain lampu. Oke, sip. Berarti ini kalau misalnya kayu Masuk. HPL juga? Ya ini untuk furniturnya semua pakai HPL juga. HPL, oke. Nah, kalau misalnya kayak gini ada alasan tertentu nggak? Ini kenapa harus ditonjolin ke bawah? Harus ditonjolin ke bawah. Iya, kan biasa kan memang kalau misalnya buat handle kan, oh ya udah cukup ke depan. Ini kenapa ada aksen melebihinya gitu? Apa ya? Nggak ada alasan khusus sih. Mungkin ya kembali lagi tadi ke konsep awalnya kayak. Kalau saya lihat dari beberapa referensi mungkin ya untuk detailing kecil aja sih menurut saya. Kalau terlalu terlalu clean kayak gitu kan jadi keluar dari konsep aja. Benar. Kalau misalnya backsplash-nya ini pakai apa nih Mas? Nah ini saya lupa Venus kalau nggak salah ya. Venus. Oh, berarti memang udah beli jadi ya? Betul, beli jadi. Nah kalau kita lihat dari seluruh ruangan yang paling berwarna kan warna ini. Hijau, iya. Ya itu sih kayak biar nggak terlalu boring mungkin. Terus warna hijau ini lebih masuk mungkin dengan warna-warna yang lainnya gitu dibanding warna lainnya. Warna hijau ini lebih balance aja gitu, ngebalancein ruangannya. Agak natural juga betul, lah ya. Betul. Kalau misalnya ini top table pakai apa Mas? Top table ini pakai Quadra kalau nggak salah. Berarti ini flooring tetap sama kayak teras depan ya? Oke. Berarti materialnya sebenarnya pakainya nggak terlalu banyak ya? Enggak, sebenarnya cuma mengulang-ulang aja. Betul, materialnya itu mengulang-ulang aja. Semua material tuh hampir sama. Yang ini juga dipakai di toilet sebenarnya, keramik kayak ini. Terus andesit juga dipakai di dinding toilet. Nggak terlalu banyak sih, cuma konfigurasinya aja mungkin ditempatkannya di mana. Oke. Terus ini ruang TV mungkin ya, ruang keluarga. Ini ada alasan nggak kenapa dia dibikinnya melengkung kayak gini? Iya, biasa kan memang langsung kotak aja gitu. Awalnya juga dibikin kotak, cuman kalau nanti kita lihat di atas, kotak itu terlalu jadi kecil ruangan atau koridornya, jadi kita buat melengkung aja biar ergonomis aja mungkin. Kalau bawa barang-barang juga lebih enak gitu. Tapi ya surprisingly jadi focal point juga gitu ya, melengkung. Iya, benar. Dan ini list kayu di plafon juga manis banget sih. Jadi kayak dinding mungkin udah keisi, tapi kalau misalnya kayak plafonnya kosong aja mungkin agak aneh ya. Ya itu awalnya tuh kita juga mau ya udah plafon gak usah terlalu rame mungkin ya. Putih Cuman doang. Pas kita coba kalau putih aja tuh jadi terlalu plain gitu, kayak tidak sesuai dengan keseluruhan konsep kayak gitu. Oke. Terus ya mungkin ini yang paling kelihatan ada skylight mungkin ya. Oh iya benar juga, ada skylight ya. Lubang ini juga jadi sumur cahaya sih kalau kita nyebut sumur cahaya buat ke ruangan ini. Soalnya sayang juga ya kalau udah ada void tapi nggak ada skylightnya ya. Ya. Nah kalau di sini berarti dining room. Terus di sebelah sini juga ada musola sebenarnya. Oh ini musola, oke. Ya ini sebenarnya ruang musola bisa juga dipakai untuk kegiatan lain mungkin ya, kalau
lagi ceritain dongeng buat anak ya mungkin bisa di sini kali. Anak-anak main bisa di sini kayak gitu. Oke. Kalau misalnya kayak gitu, itu lightingnya lucu juga ya, nggak biasanya kayak gitu. Dan kalau misalnya lighting itu memang pakai lighting consultant atau dari Birkaloci sendiri? Enggak sih, kalau kita ini sendiri sih nggak pakai sendiri. lighting consultant. Oke. Ya cuman keideannya karena ini dindingnya terlalu kosong, jadi kita kasih direct light aja gitu, iya. bukan dari ceiling aja. Benar-benar. Oke. Terus ini diningnya nggak terlalu besar mungkin ya karena Langsung ada cahaya dari dua sisi juga ya. betul ke taman juga gitu. Dan kayunya pun kembali lagi sama. Sama ini tuh nggak Sama ada ya? yang terlalu material yang gimana-gimana Iya, sih. iya. Ya Kalau ada ini poinnya gitu. Kamar anak. Oh, kamar anak. Betul. Mau masuk? Boleh. Oke, berarti dalamnya pun juga nuansa kayu ya? Masih sama ya, sama. nuansa kayu terus ditambah lighting yang agak warm white ini kan jadi lumayan memperkuat si warna kayunya gitu kan. Iya. Ini kenapa aku bilang konser Jepang? Karena kasurnya Juga gini iya, ya. iya. Jadi kayak emang kalau orang Jepang kan biasanya tidur bukan yang kasur tinggi-tinggi Betul, kan. betul, Mereka betul. justru pakai tatami doang di bawah gitu. Oke. Ini sebenarnya manfaatin lebar ruang kan, soalnya kalau kita lihat si panjang kasurnya juga nanggung kan ya, ada space kosong gitu. Jadi ini juga bisa buat tempat duduk buat anak biar main laptop atau apa kayak naro buku kayak gitu. Oke. Boleh lihat tamannya nggak, Mas? Boleh, silakan. Oke, ntar. Ya ini tamannya sebenarnya nggak terlalu luas sih. Cuman karena letter L ya, jadi Iya. agak-agak juga luas dikit gitu. Ya biar semua ruangan kena aja sih sebenarnya. Kamar kena, dapur juga ikut kena Oh gitu. iya, benar. Ruang makan juga apalagi. Pemilihan tanaman mungkin nggak terlalu spesifik sih, nggak harus. Bebas ya? Mm-mm. Kalau yang di depan di carport itu juga tanaman berarti pilih sendiri? Betul. Ya ini dindingnya juga pakai andesit sama kayak yang di fasad depan sih. Oh, I see. Mau ke lantai 2 mungkin. Boleh ya? melihat master bedroom-nya juga. Kita ke lantai Ini tangga pun juga sama aja ya flooringnya? sama aja, ini sebenarnya nggak ada yang berubah-ubah gimana. Oh, cuman ini bukan kayu ya? Railing Handle-nya bukan kayu. Ya sebenarnya untuk safety juga sih, mungkin pakai besi hollow ini lebih safety daripada kayu mungkin ya. Tapi ya kita kembali lagi cari warna yang cocok dengan nuansanya. Ini rumahnya terang banget ya? Bener-bener Ada terang. skylight. Iya, ada skylight dan juga biasa kan kalau misalnya window di tangga kan tipis banget dan kayak cuman kecil banget. Ini cukup gede sih ya? Iya, sengaja sih kita, tapi biar maksimal lagi kita kasih skylight lagi. Oke. Oke, kita lanjut ke kamar anak. Boleh. Ini kamar, kalau misalnya kamar boleh tahu anak. anggota keluarga punya berapa anak? Jadi ada satu pasang orang tua, 3 anak, satu 3 anak anak. laki-laki, 2 anak perempuan. Nah ini 2 kamar anak perempuan nih. Oh, oke. Iya. Kembali lagi sebenarnya sama nih. Iya, nggak sebenarnya ada- sama ya. nggak ada. Cuman paling beda-beda model dikit aja Betul, ya. betul. Nah, mungkin yang cukup unik bentuk jendelanya kali ya. Kalau kita lihat biasanya kan jendela tuh kaca semua. Iya. Kalau ini tuh ada kayak daun pintu. Oh aja iya, mungkin. karena mungkin kenapa dibuat ada yang benar-benar blocking banget, ada yang kebuka banget. Ya itu sih sebenarnya karena tadinya tuh mau pakai jendela biasa aja gitu ya, pakai kaca juga, cuman jadi ngerusak looks-nya kalau dari saya. Nah si bidang ini mungkin jadi memperkuat si kayunya juga dari fasad itu. Oh, gitu. iya, Meskipun karena- nggak gede tapi ya memperkuat kayu Oke. gitu. Well, aku dari tadi lihat itu kayak kalau misalnya di atas jendela pasti selalu ada si apa ya namanya frame ini ya. Kop ini Dia memang nggak ada lampunya. nggak ada sih yang ini, memang ya untuk nutupin gap antara si jendela dan itu aja sih. Oke. Ini kayak kalau misalnya nggak mau silau-silau banget ya dari furnitur aja gitu lampu-lampunya. Bahkan ini sebenarnya modelnya juga sama-sama kayak kitchen Sama. set ya. Model wardrobe-nya. Mungkin kamar yang satu lagi. Boleh. Ini kalau misalnya yang railing, yang arc void ini bikinnya apa maksudnya? Jadi agak luas juga ya? Ya tadi seperti yang dijelasin, kalau misalnya kita bikin kotak
sempurna kayak gitu. Kesenggol-senggol Kesenggol-senggol gitu ya. gitu. Jadi kalau melengkung gini kan lebih ergonomis mungkin ya. Iya benar-benar. Oke. Ini kamar selanjutnya mungkin lebih luas dari kamar yang satunya lagi ya. Dan karena hadap depan juga jendela juga sama ya, ada yang blocking ya. Oke. Kayak gitu. Nah sekarang kita ada di master bedroom ini. Oh, master bedroomnya ini. Kalau master bedroom ada enggak ya, nggak ada balkon ya? Kita nggak ada balkon. Menghadap langsung taman. Iya, memang request juga kayak nggak perlu ada balkon gitu. Tadinya kita juga pengen ada balkon, cuman dipikir-pikir nggak ada kegiatan yang lama juga di balkon, jadi ya udah mending kita hilangin aja. Oke. Terus. Ini wardrobe ya. Betul, berarti di ya. balik pintu ini ada wardrobe. Nah kalau di kamar ini mungkin yang lebih dominan si dinding ini kali ya. Dinding ini. Iya, ada karena dia benar-benar full banget sampai betul, atas. Betul. Mumpung dibuka, perlu dibuka nggak? Boleh. Langsung view-nya ke taman juga nih. Kamar mandinya? Nih, kamar mandinya sebenarnya pakai materialnya sama lagi nih. Oh iya, sama kayak teras dan kitchen ya. Teras, kitchen juga di fasad juga kan pakai ini, cuman ya konfigurasinya sekarang kita pakai yang lain landscape, kalau yang tadi kan portrait. Ini ada skylight, abis itu dikasih list kayu lagi. Iya, ya biar nggak terlalu silau kali ya kalau list-listnya. Iya benar-benar. Kalau misalnya ini dindingnya pakai batu alam Iya, atau? andesit lagi sama kayak fasad gitu. Sama. Oke, berarti nggak, emang kalau bisa batu itu aja, Iya, kayu iya, juga iya. itu aja ya. Nggak Oke. ada ragam yang lain sih sebenarnya ini. Oke. Ada ruang jemur sebenarnya. Oh, ada area service ya Area di sini ya. Ruang cuci sama jemur sih sebenarnya ini, cuman ya nggak terlalu spesial banget. Tapi ya mejanya juga dibuat khusus. Oh, di meja area service pun dibuat Iya. khusus ya. Berarti semua ini, skylightnya banyak juga ya ternyata ya. Lumayan banyak sih ini. Sampai toilet yang ini juga pakai. Mungkin karena sisi kanan kiri rumahnya kan nempel sama rumah Tetangga. orang lain. Jadi kayak pasti sumber cahaya mungkin dari Sedikit skylight kan aja ya, ya. betul. Nah, kalau misalnya tadi aku pengen nanya sedikit soal Imamul ini. Berarti proses desainnya semua dilakukan secara virtual? Betul, dari awal sampai akhir tuh kita diskusinya lewat Zoom sama WhatsApp aja sih, itu nggak ada, bahkan belum pernah visit sama sekali selama prosesnya juga. Jadi owner tuh benar-benar baru pertama kali lihat rumahnya pas udah jadi? Udah jadi. Terakhir kita ketemu tuh, terakhir dan awal kita ketemu adalah di bulan Agustus kemarin. Untuk pertama kalinya saya ketemu langsung kayak gitu. Oke. Mereka tinggal di sini untuk 2 minggu, terus 2-3 minggu mungkin ya. Selanjutnya mereka harus pulang lagi ke Qatar. Kalau misalnya owner ketemu Birkaloci dari mana nih? Dipertemukan di Arsitak sih kalau itu. Pakai RC Pro juga ya? Pakai RC Pro juga. Oke. Kalau aku pengen nanya sedikit sih tentang testimoni, mungkin dari testimoni Mas Hendry boleh, dari owners mewakilkan juga boleh. Keuntungan pakai RC Pro apa sih, atau kayak membantu dari segi mana gitu? Ya, karena kita tadi itu sih ya jarak jauh, si RC Pro ini juga cukup ngebantu kita untuk nge-manage dari administrasinya mungkin ya. Dari pihak arsiteknya juga ngebantu juga sih kalau misalnya ada miskomunikasi dan lain sebagainya, mereka ikut menengahi gitu. Sejauh ini sih memang nggak ada miskomunikasi yang terlalu berarti, tapi ya tim arsitek juga ngebantu banget sih dari RC Pro. Oke. Nah, kan tadi semuanya dilakukan secara virtual. Kalau proses desainnya secara virtual itu butuh berapa lama sih? Ya mungkin itu sih ya yang agak cukup lama, mungkin di proses diskusinya karena perbedaan waktu mungkin ya, ketika di sana mungkin bapaknya lagi kerja, kitanya ada luang waktu kayak gitu. Mungkin itu sih yang mungkin jadi challenge buat kitanya. Tapi proses waktunya sih 2 bulan atau 3 bulan gitu untuk proses desainnya ya. Untuk proses build-nya sih 8-10 bulan kalau nggak salah. Oke. Renovasi ya? Renovasi. Ya? Kalau misalnya kontraktor, berarti dari Birkaloci Design and Build? Enggak, sebenarnya kalau di Birkaloci itu pure design. Tapi kita tuh punya beberapa rekanan ngebantu untuk proses nge-build-nya juga. Untuk yang Imamuli ini dibantu sama Midworks, sama Ganesha Production juga untuk furniture-nya. Terus
Ikidami juga bantu untuk ngisi furnitur juga. Kalau misalnya challenge secara konstruksi ada nggak? Di bagian mana ini yang cukup nah, susah? Iya. Karena ini renovasi sih, pasti renovasi kan menyesuaikan dengan rumah sebelumnya ya. Ya ada beberapa struktur yang nggak bisa dirubah kayak gitu-gitu. Mungkin itu common lah ya untuk proses renovasi. Paling itu sih yang agak challenging-nya buat kita. Terus gimana tadi yang konsepnya itu biar kena semua konsepnya itu, ya kita tuh sampai ganti-ganti misalnya si granit ini cocok nggak gitu dengan itu. Pemilihannya sih cukup teliti waktu itu prosesnya. Nah, material atas sampai bawah kan sama aja nih. Ada alasan tertentu nggak kenapa pilihnya sama? Atau kayak cuman pengen emang repetisi aja? Kalau pemilihan material kayak lantai dan lain sebagainya sih ya memang biar nggak ribet aja kali ya, terus biar semuanya tuh dalam satu bahasa yang sama. Nah, mungkin dinding putih ini juga ada alasannya juga kenapa kita kok harus dinding putih semua gitu untuk interiornya. Kembali lagi karena aksen yang mau ditonjolkan si kayu sama si andesit yang ini. Jadi kita pilihnya tuh warna putih. Sebenarnya putihnya tuh ada spesifik juga namanya Dulux Crystal White atau apa gitu. Yang nggak terlalu biru, nggak terlalu kuning juga, biar netral juga gitu. Bener. Yes. Biar ya tadi biar menonjolkan si kayu sama si andesit dan lantainya aja gitu. Oke, thank you Mas Hendri atas waktunya. Kita harus tour bareng, dan bagi teman-teman yang pengen ngecek proyek-proyek Birkaloci lainnya bisa dicek di mana? Untuk proyek-proyek kita bisa cek di Instagram mungkinnya @birkaloci, digabung aja. Terus bisa juga lihat di arsitak.com, cari aja Birkaloci, di situ semua ada beberapa proyek yang udah beres dan lain sebagainya juga kita simpan di sana kok. Oke, buat teman-teman yang punya pertanyaan lain, boleh banget komen di bawah, dan jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Arsitak supaya nggak ketinggalan episode Behind the Bricks lainnya. See you in the next episode.